Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sekarang hari ini kita bakal ditemenin sama guru sekolah minggu dari GKP Purwakarta. Perkenalkan, nama kakak Reki. Perkenalkan, nama kakak Safira. Perkenalkan, nama kakak Tessa dan kakak Karegita. Nah, di sini juga ada pemusik kita loh, namanya Kak Tegar. Halo Kak Tegar. Halo. Nah, adik-adik, gimana nih kabarnya semua? Semoga masih tetap semangat ya meskipun dalam pandemi gini ya kakak-kakak ya. Iya dong, pasti. Harus. Nah, biar kita makin semangat, gimana kalau sekarang kita nyanyi yuk kakak-kakak? Kita Yuk. nyanyi apa? Senyum dan bermuka gembira. Yuk kita nyanyi. Kak Tegar yuk. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Senyum dan bermuka gembira, angkat tangan pujilah Dia, bergandeng tangan semua, senyum gembira. Harus selalu senyum dan gembira ya adik-adik. Nah sekarang sebelum kita mulai, lebih baik kita berdoa dulu yuk. Nah untuk doa syukur, Kak Tessa dipersilahkan. Baik adik-adik, mari kita bersatu di dalam doa. Selamat pagi ya Tuhan, terima kasih atas berkat dan kasih-Mu hari ini, sehingga kami bisa melaksanakan sekolah minggu online ini hari ini ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau selalu memberkati kami, memberikan kami selalu kesehatan, agar kami bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nah adik-adik, kakak mau nanya nih, siapa di sini yang tahu ceritanya Sodom dan Gomora? Ayo, siapa? Hayo. Nah di dalamnya ada siapa sih? Ada siapa sih kakak-kakak? Ada Lot sama keluarganya. Sama keluarganya. Kita nyanyiin dulu yuk sekarang yuk. Kak Tegar. Cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hey, jadi ganggara. Larilah cepatlah Lot dan keluarga, api Tuhan turun Sodom Gomora. Janganlah menoleh melihat harta, istri Lot lupa dan menoleh ke belakang. Hey, jadi ganggara. Nah adik-adik, sekarang waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi duduk yang rapi, siapkan Alkitabnya, dengarkan ya. Nanti akan ada aktivitas juga loh. Nah kepada Bu Pendeta Maria dipersilakan.
Hancur. Adik-adik pernah nggak main seperti ini? Ini namanya permainan stako. Mungkin punya ya permainan seperti ini di rumah. Wah, sayangnya Ibu Pendeta main sendirian. Permainan seperti ini kan serunya kita main sama teman-teman ya. Tapi karena kita sedang ada di masa pandemi, kita nggak bisa main sama teman-teman secara langsung. Paling ujung-ujungnya kita main handphone, game online, ya nggak? Jujur, senang main online atau senang main bersama-sama dengan teman seperti ini? Pasti lebih seru kalau kita main bareng-bareng ya. Apalagi teman-teman kita mainnya jujur, mainnya tetap dengan keramahan, saling menjaga kata, tidak boleh kasar dan menyakiti teman-teman juga. Nah, itu pasti seru. Permainan apapun kalau kita lakukan dengan teman-teman kita pasti menyenangkan ya. Nah, sayangnya mungkin punya pengalaman teman-teman kalau pas lagi bermain harus sakit hati karena teman-teman nggak diajak ikut bermain, atau teman-teman adik-adik mungkin sedang nggak ingin bermain dengan adik-adik karena adik-adik punya sakit, sehingga akhirnya kita malah harus berjauhan. Tapi itulah situasi kita pada saat ini, memang harus menjaga diri supaya jangan dulu main bareng-bareng. Nah, tentang permainan yang satu ini tadi yang Ibu Pendeta mainkan, itu tadi ya, kayaknya kita sudah berusaha untuk berjuang menata supaya bangunan tadi itu kokoh, tinggi, sampai tidak ada lagi balok yang bisa kita pindahkan, maka permainan dianggap selesai. Tapi kalau sudah runtuh, susah sekali membangunnya. Nah, apa sih hikmatnya dari permainan seperti ini? Yuk, kita lihat dari cerita di Alkitab tentang kota yang sudah tertata dengan rapi, yaitu kota Sodom dan Gomora, tapi harus dihancurkan oleh Tuhan. Kenapa? Nah, mari kita satukan hati kita terlebih dahulu ya di dalam doa sebelum kita mendengarkan cerita tentang Sodom dan Gomora. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang menjadi sumber sukacita kami semua, pada saat ini Tuhan, kami memohon hikmat-Mu dalam kebaktian anak atau sekolah minggu, sekalipun kami lakukan secara online, kami percaya Tuhan hadir untuk memberikan kami hikmat melalui firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Maka bersabdalah ya Tuhan, hati kami, telinga kami, mata, dan setiap lidah kami pun akan kami gunakan untuk fokus merenungkan dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik siapkan dulu Alkitabnya ya, Pendeta bereskan dulu mainannya. Nah, adik-adik sudah siapkan Alkitabnya? Mari kita buka yuk. Kejadian pasal 19, Bu Pendeta akan bacakan, nanti sekaligus sambil kita lihat ya kisah ini hendak memberikan pesan apa untuk kita semua. Kejadian pasal 19, Bu Pendeta memulai baca dari ayat 1 sampai kemudian nanti di ayat 14. Oke, adik-adik boleh baca juga dalam hati sambil dibuka Alkitabnya. Sodom dan Gomora dimusnahkan, Lot diselamatkan. Ayat yang pertama, kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, "Tuan-tuan, silahkanlah singgah ke rumah hambamu ini, bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu. Maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanan." Jawab mereka, "Tidak, kami akan bermalam di tanah lapang." Tapi karena ia sangat mendesak mereka, singgahlah mereka dan masuk ke dalam rumahnya. Kemudian ia menyediakan hidangan bagi mereka. Ia membakar roti yang tidak beragi, lalu mereka makan. Wah, ternyata kita kalau membayangkan yang namanya Bapak Lot ini sangat ramah sekali ya adik-adik ya. Dia melihat ada dua orang asing yang datang ke kota tempat Lot tinggal, lalu kemudian mempersilahkan kedua orang asing itu untuk datang ke rumahnya
Dan bahkan tidak hanya singgah di rumahnya Lot saja, Lot juga menyediakan makanan loh. Wah, ramah sekali ya. Menyenangkan ya kalau kita disambut oleh orang yang tidak kita kenal dan kemudian dengan ramahnya menyediakan hidangan buat kita. Tapi kita lihat apa yang terjadi selanjutnya. Ayat yang keempat. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota tidak ada yang terkecuali, datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, "Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami, supaya kami pakai mereka." Ada apa ya kira-kira? Lalu keluarlah Lot menemui mereka ke depan pintu, tetapi pintu ditutupnya dari belakangnya, dan dia berkata, "Saudara-saudaraku, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu aku punya 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka kubawa keluar kepadamu. Perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung di dalam rumahku." Ternyata orang-orang sekota datang ke rumah Lot melihat ketika ada tamu asing masuk ke rumah Lot. Mereka ingin berbuat jahat terhadap tamu tersebut. Dan Lot gak mau mereka berbuat jahat terhadap tamu-tamunya. Sehingga Lot melindungi tamu-tamu itu. Kira-kira ketika Lot berusaha untuk melindungi mereka, apa yang terjadi dengan orang-orang sekota itu ya? Kita lihat di ayat yang ke-9. Tetapi mereka berkata, "Enyahlah." Lagi kata mereka, "Orang ini datang ke sini sebagai orang asing dan dia mau menjadi hakim atas kita. Sekarang kami akan menganiaya engkau lebih daripada kedua orang itu." Lalu mereka mendesak orang itu, yaitu Lot, dengan keras. Dan mereka mendekat untuk mendobrak pintu. Wah, tetapi kedua orang itu mengulurkan tangannya, menarik Lot masuk ke dalam rumah, lalu menutup pintu. Dan mereka membutakan mata orang-orang di depan pintu rumah itu, dari yang kecil sampai yang besar, sehingga percumalah orang itu mencari-cari pintu. Wah, ternyata Lot justru malah dilindungi loh oleh kedua tamu yang dia telah jamu dengan makanan dan dengan keramah tamahan. Karena kedua tamu ini juga tidak mau terjadi tindak kekerasan. Masa orang satu kota langsung datang ke rumah Lot untuk berusaha berbuat jahat, tidak hanya kepada mereka sebagai tamu, tapi juga kepada Lot dan keluarganya. Dan luar biasa apa yang diperbuat oleh tamu-tamu ini, yang ternyata adalah malaikat-malaikat utusan Tuhan. Mereka bisa membuat buta mata orang-orang satu kota yang datang ke rumah Lot, sehingga ketika pintu itu didobrak, mereka nggak melihat ada Lot dan sekeluarganya ataupun tamu-tamu itu di dalam rumah. Ajaib ya perbuatan orang-orang asing yang adalah malaikat itu. Tapi bagaimana selanjutnya dengan orang-orang yang jahat itu? Kita lihat ya cerita di ayat selanjutnya. Lalu kedua orang itu berkata kepada Lot, "Siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu di kota ini? Bawalah mereka keluar dari tempat ini, sebab kami akan memusnahkan tempat ini. Karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya." Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, "Bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan musnahkan kota ini." Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Waduh, adik-adik, ngeri benar ya kalau kita membayangkan orang-orang yang jahat, yang berusaha untuk berbuat dan menganiaya Lot dengan sangat sadis itu harus dimusnahkan. Nah, adik-adik, ternyata kedua orang asing yang dijamu, yang dilayani, diberi makan oleh Lot itu ternyata adalah malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk khusus datang ke kota Sodom, memusnahkan satu kota tersebut. Kenapa? Karena ternyata satu kota ini orang-orangnya senang sekali berbuat jahat. Terutama ketika mereka melihat ada orang-orang asing yang datang
bukannya disambut dengan sopan, dalam keramah tamahan, orang-orang satu kota itu justru malah mau berbuat jahat pada mereka. Ternyata itu tidak berkenan di hadapan Tuhan, sehingga Tuhan mengutus 2 orang malaikatnya yang kemudian datang ke rumah Lot ini untuk membuat Lot itu semua terselamatkan sekeluarga, karena hanya Lot dan keluarganya yang sopan, santun, dan ramah terhadap orang lain. Tapi kota Sodom dan semua warga yang ada dimusnahkan oleh Tuhan. Ngeri benar ya teman-teman. Karena bagaimanapun juga ternyata Tuhan tidak berkenan loh ketika melihat kita hidup tidak mengasihi satu dengan yang lain. Nah, dari kisah Sodom ini, apa yang bisa kita dapatkan teman-teman? Sebagai anak-anak Tuhan, kita hadir di tengah dunia ini untuk hidup saling mengasihi. Dan kasih itu kita wujud nyatakan dengan sikap rukun. Saat kita bermain, saat kita belajar bersama, saat kita berada di tengah rumah bersama dengan keluarga, dengan papa, mama, ataupun dengan adik ataupun kakak. Ayo kita tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang mendatangkan kasih. Dan kita belajar dari cerita tentang Sodom juga bahwa sikap kasih juga kita nyatakan dengan wujud keramah tamahan. Keramah tamahan itu bisa jadi dengan adik-adik murah senyum, menyapa teman-teman yang walaupun mungkin kita saat ini menyapanya dengan smartphone ya, entah itu video call ataupun juga mungkin adik-adik saat belajar online dengan guru di sekolah, tunjukkan senyum yang ramah. Nah, itu tandanya kita anak-anak Tuhan yang memelihara kasih. Ketika nanti adik-adik punya kesempatan untuk bermain lagi dengan tatap muka saat pandemi selesai, ataupun adik-adik bermain di rumah, lakukanlah itu dalam keramah tamahan juga. Jangan berantem dan jangan mudah sekali terbawa emosi kemudian marah. Mengucapkanlah kata-kata yang kasar dan menyakiti hati sesama, itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, kita lihat keramah tamahan itu mendatangkan berkat bagi keluarga Lot. Maka kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus hidup dalam ramah tamah ya. Dimanapun kita berada, berteman dengan siapapun, sekalipun dengan orang asing, kita tetap tunjukkan bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan yang siap mengasihi. Nah, adik-adik, kita tentu juga diajak oleh firman Tuhan pada saat ini untuk mendoakan saudara-saudara kita yang mungkin sampai sekarang malas untuk mengajak kita bermain, atau mereka tidak senang dengan kehadiran kita. Kita tidak diajak bermain bersama, tidak apa-apa. Kita tidak perlu terlalu sakit hati. Kita cukup doakan saja. Mudah-mudahan suatu saat nanti Tuhan membuat hati mereka berubah ketika melihat kita selalu ramah kepada mereka. Jangan membalas kejahatan mereka dengan kejahatan lagi. Kalau mereka berbuat jahat, kita doakan. Itulah tandanya kita anak Tuhan yang membawa kasih kepada sesama. Oke adik-adik, siap menjadi anak yang murah hati dan ramah tamah? Hebat! Kita semua harus menjadi berkat bagi sesama. Dimanapun kita berada, mari kita belajar ramah tamah. Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya sekarang kita untuk mengumpulkan persembahan. Adik-adik bisa mengumpulkannya ke orang tua atau langsung ke kakak-kakak guru sekolah minggu ya. Untuk menghantarkan persembahan ini, mari kita menyanyikan lagu I Wanna Be a Friend. Ayo Kak. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. A little bit, little bit, little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. I want to be your friend a little bit more. Little bit, little bit, little bit more. Setelah mengumpulkan persembahan, adik-adik mari kita berdoa.
Lipat tangannya, tutup mata ya. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, ya Tuhan, kami baru saja mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau berkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk gerejamu ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, amin. Amin. Nah, sekarang kita bakal ada aktivitas yang bakal dipandu sama Kak Mariana. Buat adik-adik, perhatikan kelasnya ya. Ada 3 kelas. Kelas balita, kelas kecil, dan kelas besar yang dicampur dengan kelas tunas remaja. Kepada Kak Mariana dipersilahkan. Halo, nah setelah tadi kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan mengerjakan aktivitas. Aktivitas hari ini apa ya? Penasaran kan? Kita lihat yuk. Ya, yang pertama untuk adik-adik kelas balita dan juga TK. Adik-adik kelas balita dan TK akan mewarnai gambar. Gambarnya seperti apa? Kita lihat yuk. Ini dia. Nah, gambar ini dapat adik-adik dapatkan dari guru sekolah minggu dari masing-masing gereja ya. Nah, selanjutnya untuk adik-adik kelas kecil. Adik-adik kelas kecil hari ini kegiatannya apa ya? Ya, kegiatan untuk adik-adik kelas kecil hari ini adalah memecahkan kode menjadi sebuah kalimat. Seperti apa contohnya? Kita lihat yuk. Ini dia. Nah, aktivitas kelas kecil pun bisa didapatkan dari guru sekolah minggu gereja masing-masing ya. Nah, dan yang terakhir untuk kelas besar dan juga kelas tunas. Kelas besar dan kelas tunas akan mengerjakan kegiatan atau aktivitas menjawab pertanyaan. Pertanyaannya seperti apa? Siap ya untuk mencatat? Ini dia. Oke, nah seperti itu aktivitas hari ini. Semangat ya mengerjakannya ya. Tuhan berkati. Dadah. Nah, gimana adik-adik? Seru nggak kegiatannya? Seru dong. Seru ya, pasti ya. Pasti seru banget sih kayaknya. Nah, sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, kita mau nyanyi dulu. Pada Kakak Tegar. Kita nyanyi. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Siapa namanya? Namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari adik-adik kita tutup sekolah minggu hari ini dengan berdoa. Ya Bapa, kembali kami menghadap hadirat-Mu. Kami mengucap syukur, berterima kasih karena Engkau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Ya Bapa, sebentar lagi kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Engkau selalu memberkati kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Hari Minggu. Hari Minggu adik-adik. Tetap semangat ya. Kita ketemu lagi.